Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianu Arsih. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan pencatatan transaksi bisnis pada pertemuan ketiga. Tujuan pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klasifikasi utama dari akun. Di sini ada aset dan kewajiban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, berupa kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kas ini adalah uang kita yang kita masukkan ke dalam perusahaan. Perlengkapan, investasi alat yang kita beli untuk perlengkapan perusahaan. Bangunan atau gedung, investasi gedung atau tempat yang kita gunakan untuk melakukan bisnis. Piutang usaha, modal kita dari hasil utang, misal hutang bank. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar, kreditor. Ada utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Ketika utang usaha masuk ke dalam aset, maka menjadi piutang usaha. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Modal Chris Clark, penarikan Chris Clark. Ini diambil dari kasus kemarin. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Ketika perusahaan mampu menjual produk dan menghasilkan laba, maka di sini akan masuk ke dalam pendapatan. Ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Ada beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Akun T. Di sisi kiri, akun T disebut dengan debit. Dan di sisi kanan, akun T disebut dengan sisi kredit. Di sini ada sisi debit, nominal dari sisi debit 3.750, 4.300, 2.900, dan di sisi kanan ada nominal dari kredit. Menyeimbangkan akun T.
Pertama, jumlahkan sisi debit. Di sini ada di sisi debit, nominal dari sisi debit ditambah dan menghasilkan 10.950. Sisi kanan debit, sisi kanan kredit. Kemudian jumlahkan sisi kredit. Sekian ditambah menjadi sekian. Hasil dari sisi kredit. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Ini merupakan saldo dari selisih debit dan kredit. Transaksi dan akun neraca. Di sini merupakan contoh bagan jurnal. Ada tanggal, ada uraian, ada debit, dan ada sisi kredit. Contoh, pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Tanggal 1 November, kas 25.000, modal Chris Clark 25.000. Ketika $25.000 disetorkan ke dalam bank, maka itu sudah termasuk ke dalam modal, bukan uang Chris Clark lagi. Di sini untuk menginvestasikan kas di Net Solution. Jadi dia minus. Chris Clark kehilangan uang dan perusahaan mendapatkan uang dari uang Chris Clark untuk modal. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Kas 25.000, modal Chris Clark 25.000. Ini masih sama pada kasus tadi. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Sisi debit dan sisi kredit. Tanah 20.000, kas menjadi minus 20.000 karena untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Ini diambil dari modal yang pertama. Jadi modalnya masih 5.000. 25.000 diambil 20.000 untuk mendirikan bangunan. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai 1.350 perlengkapan. Debit bertambah alat senilai 1.350 dan utang usaha minus 1.350 untuk membeli perlengkapan secara kredit. Sisi debit dan sisi kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Utang usaha 950, kas
kredit 950 untuk membayar utang usaha kepada kreditor. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.